Shalom umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di pagi hari, di hari Minggu, harinya Tuhan, di mana kita semua orang percaya bersekutu untuk menyembah Tuhan. Di pagi hari ini kembali kita bertemu untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya, jemaat Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih oleh karena perkenaan Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini. Dan kami bersyukur berterima kasih semua karena kasih karunia-Mu, dan kami semua ada di dalam keadaan sehat tanpa kurang sesuatu apapun. Di hari ini Tuhan, pagi ini kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Engkau menolong kami semua, jemaat Tuhan yang berada di rumah. Kami semua supaya kami mengerti dan memahami kebenaran sebagai dasar di dalam kehidupan kekristenan kami. Tolong kami ya Bapa, sebagai hamba Tuhan maupun jemaat Tuhan. Tolong kami semua supaya kami mengerti apa maunya Tuhan untuk kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menaruh sepenuhnya waktu ini ke dalam tangan Allah Bapa di surga. Haleluya, amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan belajar dari kitab Kejadian, Perjanjian Lama, kitab Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Ya, kita akan belajar dari kitab Kejadian yang terdapat di dalam Perjanjian Lama, pasal 25 ayat 29 sampai 34. Saya akan membaca firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari apa yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Ayat 31, tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulungan." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungan kepadanya. Ayat 34. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Khotbah saya atau renungan saya di pagi hari ini, saya beri judul, "Mengapa Engkau Tega?" Kisah kalau kita pelajari, kisah dua anak kembar, adik kakak Esau dan Yakub ini merupakan kisah yang sesungguhnya cerita ini sudah kita pahami dan kita mengerti sejak kita masih di sekolah minggu dulu. Ya, artinya kisah ini tidak lazim lagi bagi kita sebagai orang percaya. Dan biasanya kalau kisah ini kita baca, kita pelajari, biasanya yang selalu diceritakan, yang selalu disoroti adalah Esau karena menjual hak kesulungan. Tapi saat pagi hari ini kita tidak belajar tentang Esau. Kita belajar dari Yakub. Ya. Makanya tema saya berikan, judulnya saya berikan adalah "Mengapa Engkau Tega?" Ya. Dalam konteks ini, ya, kalau kita baca berhubungan dengan Esau dan Yakub ini, kalau kita baca dan kita mengerti, yang tadi sudah kita baca bahwa untuk mendapat apa yang diingini Yakub, dia bertindak sangat tega kepada saudaranya. Mengapa Yakub sangat tega? Yang pertama terdapat di dalam ayat 29 sampai 31. Karena minimal
tega karena minim akan kasih, artinya kurang akan kasih atau kasih kepada saudara itu kurang, terlihat di dalam ayat 29 sampai 31 tadi. Di dalam ayat 29, Yakub ada di kemah memasak kacang merah yang merah-merah seperti yang tadi kita baca. Esau dari padam dan lelah. Ayat 29 memberikan informasi ini. Karena memang Esau itu pandai berburu dan suka tinggal di padang, sedangkan Yakub itu orangnya tenang dan suka tinggal di kemah. Ayat 27 memberikan informasi itu. Dikatakan Yakub kurang kasih, bagaimana? Ya, kalau kita perhatikan saudaranya minta, ya, apa yang dimasak itu. Ya, saudaranya minta apa yang dimasak atau apa yang dia punya. Alasannya Esau meminta, saudaranya meminta karena dia sangat lelah. Dia butuh makanan itu kira-kira, sehingga dia meminta dari Yakub. Jawaban yang kita temukan, jawaban dan respon dari Yakub, dia tidak memberikan jawaban ayo mari duduk atau apa, tetapi jawabannya, jualah dulu kepadaku hak kesulunganmu. Artinya bahwa Esau diminta untuk melepaskan haknya terlebih dahulu, baru dapat makanan itu. Ya, tukaran engkau berikan milikmu, yaitu hak kesulunganmu, baru aku dapat memberikan engkau makanan yang engkau minta itu. Ya, saya berkata Yakub tega di sini. Padahal saudaranya lelah, ya, saudaranya membutuhkan makanan itu. Yang dia minta hak kesulungan sebenarnya tidak sebanding dengan sepiring kacang merah. Ya, terlalu mahal dibanding dengan sepiring kacang merah. Ya, mungkin orang berkata bahwa ada banyak orang berkata, berspekulasi, berargumentasi bahwa ya memang Esau salah karena dia rela menukar hak kesulungannya dengan kacang merah. Yakub adalah orang yang tepat karena dia mengerti, dia tahu, dia berjuang, dia berusaha keras untuk bisa memperoleh hak itu. Ya. Tapi Yakub di dalam hal ini saya berkata dia tega. Yakub betul mungkin berjuang. Yakub berusaha untuk mendapat hak kesulungan itu, tetapi Yakub setengah benar. Setengah benar itu sama dengan salah. Memang Allah berjanji kalau kita baca di dalam pasal 25 ayat pertama. Ya, nanti kalau kita baca Yakub dan Esau, dijelaskan di dalam rahim Allah sudah berjanji untuk orang tuanya bahwa nanti dia akan, saudara yang tua akan menjadi hamba, ya, untuk saudara yang lebih muda. Yakub mungkin tahu dan memahami, tetapi Yakub tidak membiarkan rencana Allah itu berjalan sesuai dengan rencana Allah, tetapi dia berusaha memakai caranya sendiri. Makanya saya katakan Yakub setengah benar itu salah. Ya, kekuatannya sendiri, caranya sendiri yang dipakai, sudah dinubuatkan bahwa nanti memang yang kakak, yang tertua akan menjadi hamba dari yang muda. Tetapi dia tidak membiarkan rencana Allah itu, nubuatan Allah itu berjalan sesuai dengan rencana Allah. Dia berusaha dengan caranya. Makanya saya berkata ketika melihat hal ini, bahwa mengapa engkau tega? Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kasih kita tahu bahwa kasih itu tidak pernah mengharapkan balasan. Kasih tidak menuntut sesuatu, kasih itu tidak bersyarat. Kasih itu total tanpa menuntut harus engkau memberikan dulu baru saya beri.
Kita belajar dari cara Yakub bahwa dia minim akan kasih kepada saudara. Sehingga kita tahu bahwa kita sebagai orang percaya pada titik mana kita harus bertindak. Kondisi saat ini ada banyak orang di titik-titik seperti ini. Orang percaya sesungguhnya harus bisa melihat kasih itu. Di titik-titik ini saya pernah berkata untuk seseorang bahwa justru di dalam kondisi saat ini yang sulit, kasih kita harus mampu kita presentasikan, aplikasikan sesuai dengan yang sesungguhnya diajarkan. Apakah kita tega melihat ketika seseorang kelaparan, atau apakah kita tega melihat tetangga atau saudara kita membutuhkan, lalu kita berkata, berikan dulu yang punyamu, baru aku berikan. Atau mari katong baku tukar. Bagaimana mungkin beta bisa kasih ke dia, sementara apakah dia bisa nanti memberikan sesuatu untuk beta? Disinilah kita belajar untuk menerapkan kasih yang sesungguhnya. Yang kedua, mengapa engkau tega? Yakub kurang kasih kepada saudara atau minim akan kasih. Dan yang kedua, karena ada kesempatan, atau saya bisa katakan karena memanfaatkan keadaan. Ayat 32 sampai 34. Artinya, ambil kesempatan, keuntungan diri untuk diri sendiri. Di balik kelemahan orang lain, di balik situasi, di balik keadaan, ya. Jadi Yakub memanfaatkan situasi. Di dalam ayat 32, jawab Esau yang sempit dan dangkal itu. Di dalam ayat 32 saya baca, sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati, apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Ya. Di dalam ayat 32, jawaban Esau yang sempit dan dangkal tentang hak kesulungan itu dimanfaatkan oleh Yakub. Ya. Sebentar lagi aku akan mati, dia berkata seperti itu. Semua hak itu tidak berguna nanti. Ya, Alkitab tidak memberikan informasi tentang apa yang menjadi alasan dari jawaban Esau ini. Hanya di dalam ayat 34 dijelaskan bahwa di dalam ayat 34, demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Ya, makanya tadi saya katakan bahwa jawaban Esau yang sempit dan dangkal ini tentang hak kesulungan itu dimanfaatkan oleh Yakub. Ya, Alkitab tidak memberikan informasi mengapa sampai alasan Esau menjelaskan seperti itu. Dan jawaban Esau ini memang sangat tidak menghargai, ya, tidak memperhatikan atau menganggap enteng, menganggap ringan hak kesulungan itu. Ya, mungkinkah apa karena dia tidak mengerti? Apakah mungkin karena dia malas tahu atau tidak mau tahu atau dia kurang paham? Tapi memang dia memandang ringan hak itu. Terlepas dari hal itu semua, seharusnya sebagai seorang saudara ketika melihat ketidakmengertian saudaranya, ketika melihat kekurangpahaman saudaranya tentang hal ini, seharusnya Yakub mengingatkan dia. Seharusnya Yakub menasihati dan memberikan pengertian kepada dia, sekalipun memang Yakub tahu bahwa nubuatan itu ada tentang mereka berdua, bahwa kakaknya akan menjadi hamba. Tetapi sekalipun demikian, itu bukan berarti menjadi alasan untuk Yakub mengambil keuntungan di balik kelemahan Esau saudaranya. Dia memanfaatkan keadaan dengan ketidakmengertian, ya, kelalaian, ya, dari saudaranya. Bahkan di dalam ayat 33 kita bisa lihat, ya, ketika saudaranya tidak mengerti, ketika saudaranya tidak menghargai, ketika saudaranya menjawab dengan enteng begitu saja tentang hak kesulungan,
Yakub berkata di dalam ayat 33, bersumpahlah dahulu kepadaku. Dia masih seperti memberikan beban, ya sedikit beban lagi. Terlepas dari semua itu, di dalam ayat 33 diminta untuk bersumpah. Orang dalam keadaan seperti Esau, lelah, lapar, butuh sesuatu, pasti ikut saja. Yang penting dapat makan dulu, yang penting pulih dulu tenaganya, yang penting lelah ini hilang dulu. Terkadang kan kita seperti itu. Nanti ketika sudah sadar, nanti ketika sudah tenang baru tadi beta salah. Anggap tidak berpikir panjang untuk memutuskan itu, untuk berbicara tentang itu. Terkadang kita seperti begitu, ya. Sedangkan Yakub di sini, Yakub meminta Esau bersumpah, ya. Kenapa? Supaya satu saat dia tidak dapat membatalkan yang sudah dia sumpahkan, ya. Yakub juga kalau kita bisa berpikir bahwa diminta bersumpah supaya ketika Esau mengingat semua ini dan kembali seperti tersadar, dia tidak bisa lagi berbuat apa-apa seperti mengikat. Makanya Yakub meminta bersumpahlah lebih dulu. Ya. Yakub pintar, Yakub mengerti, tapi caranya salah. Yakub berjuang, Yakub berusaha, tapi caranya salah. Mengapa? Karena dia pakai caranya sendiri. Tujuan seperti yang tadi saya berkata, tujuan benar, cara salah. Tujuan untuk mencapai apa yang sudah dinubuatkan, tapi cara yang dipakai salah, tetap salah. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia di masa akhir cenderung hidup untuk diri sendiri, mementingkan diri sendiri. Empati, perhatian, kasih itu pada akhirnya menjadi kurang, hambar, tipis. Karena hidup cuma untuk kepentingan diri sendiri, untuk tujuannya sendiri. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita dan mengajarkan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus untuk bagaimana kita bisa hidup di masa-masa akhir ini. Apalagi di tengah-tengah pandemik yang sedang mewabah ini. Segala sesuatu seperti terasanya sulit, segala sesuatu sepertinya sangat berat, susah. Disinilah kita ditantang apakah mampu menyatakan kasih tanpa syarat itu kepada sesama. Apakah kita mampu menyatakan kasih tanpa pamrih, tanpa ingin balasan, tanpa mengharapkan sesuatu. Bukan saja kepada sesama, tetapi bukan saja kepada sesama maksudnya yang seiman. Atau terkadang kita punya satu gereja dulu, satu jemaat dulu, tapi kepada semua orang yang sedang mengalami hal yang sulit ini. Jangan memanfaatkan keadaan yang sedang terjadi. Ya, terkadang kita memberi, terkadang kita tidak sadar. Saya memberi supaya satu waktu nanti, saya tidak tahu, kita tidak tahu, anak-anak kita nanti pasti diberkati. Prinsipnya, yang kita korbankan, yang kita memberi tidak pernah sia-sia. Tapi yang harus kita mengerti, kasih itu tidak pernah bersyarat dan tidak pernah menuntut balas. Apakah di tengah-tengah kondisi sulit ini kita mampu memberi, membagi dua apa yang kita punya untuk di samping kita, untuk orang di samping kita, tetangga kita, atau orang yang kita jumpai yang membutuhkan? Ataukah kita minta sesuatu dulu dari dia, kita mengharapkan sesuatu dari dia? Ini yang harus kita pelajari. Ya. Lalu di dalam kondisi seperti ini, jangan sampai kondisi ini kita manfaatkan untuk mencari keuntungan, ya, kepentingan diri sendiri.
Ya, kadang-kadang aduh beta sebenarnya punya. Beta sebenarnya bisa untuk memberikan itu. Tapi bagaimana zaman sekarang ini susah. Bagaimana nanti kalau beta kasih lah beta pun keluarga, bagaimana lah beta bagaimana dan sebagainya. Aduh kalau beta kasih ke dia, apakah nanti dia satu ketika bisa kasih ke beta? Ya. Mari Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Supaya kita tidak menjadi orang yang tega seperti Yakub, minim akan kasih dan memanfaatkan kondisi yang ada. Kita belajar untuk memahami supaya di tengah-tengah kondisi ini kasih Kristus mampu kita nyatakan, kasih yang sesungguhnya mampu kita aplikasikan, dan keadaan yang sulit ini tidak menjadi alasan untuk kita mencari keuntungannya. Terkadang ini nanti harga ini naik, kebetulan ada nih beta borong semua dulu, beta simpan supaya waktu akan susah baru beta jual dengan keuntungan yang atau melambung atau harga yang lebih tinggi, supaya itu kan keuntungan, itu kan berhikmat, itu kan berjuang, itu kan pintar di dalam membaca keadaan. Ingatlah, jangan sampai situasi yang sulit membuat kita keluar sedikit dari rel jalur kebenaran firman Tuhan. Belajarlah dari Yakub dan Esau. Sekalipun pada akhirnya sepertinya Esau yang disalahkan oleh karena menjual, menganggap remeh hak kesulungan. Tetapi kita belajar dari Yakub untuk memperoleh semua itu. Dia tega. Mari kita belajar supaya kita menjadi orang yang tidak tega. Kita punya empati, kita punya kasih. Kita mampu menerapkan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini berikan kita kekuatan dan memberikan kita pemahaman yang benar untuk mampu menerapkan kasih yang sebenarnya dan mampu untuk melihat situasi yang ada sehingga kita tetap hidup di dalam kebenaran. Amin. Untuk firman Tuhan kita bersyukur dan kita berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan ini, dan mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih. Oleh karena kasih karunia Tuhan jugalah kami boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami terbatas di dalam mengerti setiap kebenaran. Tapi ya Allah Roh Kudus, Engkau yang ada pada setiap kehidupan kami orang percaya. Biarlah Engkau mengambil bagian-Mu untuk mengaplikasikan dan memberikan pemahaman dan pengertian kepada kami semua, baik selaku hamba-Mu dan semua Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang ada di rumah masing-masing. Tuhan mengingatkan kami dan Tuhan berbicara terus supaya kebenaran firman Tuhan ini menjadi dasar untuk kami menjalani kehidupan kekristenan kami, supaya kami tidak hambar, tidak kurang kasih kepada sesama, dan kami tidak memanfaatkan situasi yang ada untuk mencari keuntungan diri sendiri, untuk mencapai tujuan apa yang kita inginkan. Tapi kebenaran firman Tuhan ini membuat kita untuk terus melihat nilai-nilai yang diajarkan oleh kebenaran firman-Mu, untuk memiliki kasih yang tanpa pamrih, kasih yang tanpa syarat, dan dengan keadaan yang sesulit apapun kami tetap berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur dan kami berterima kasih, dan kami terus berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan di Pangkot yang saat ini ada di rumah mereka masing-masing. Kami tidak bertatap muka secara langsung, tetapi biarlah
Allah Roh Kudus yang menyatukan kami sebagai tubuh Kristus. Kami tetap dikuatkan, kami tetap dimampukan untuk terus mengaplikasikan kebenaran firman dalam kehidupan kami. Tuhan berkati jemaat Tuhan, kalau ada yang lemah Tuhan kuatkan. Kalau ada yang kurang kasih Tuhan, Engkau tambahkan kasih. Dan kalau ada yang sakit, Engkau sembuhkan Bapa dalam nama Yesus. Walaupun ada di dalam pergumulan tekanan hidup yang berat, Tuhan berikanlah mereka jalan keluar. Tuhan berkati setiap pekerjaan usaha jemaat Tuhan. Engkau memberkati semua. Dan biarlah jemaat Tuhan hidup sekalipun di dalam kondisi saat ini yang sulit. Tetapi biarlah umat-Mu menjadi kesaksian hidup di dalam keberkatan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus bagi jemaat Tuhan dan hari ini dan dalam minggu berjalan nanti berulang. Tuhan berkati. Tidak kami sebutkan satu persatu nama mereka, tapi Tuhan Engkau Maha Tahu. Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberikan mereka kekuatan, hikmat, kemampuan, dan biarlah apa yang mereka doakan, yang mereka gumulkan, Engkau yang menjadi jawaban dalam kehidupan mereka. Hari-hari hidup mereka kami serahkan ke dalam tangan Bapa di surga. Kami berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan yang mungkin dalam beberapa bulan ini pelayanan terasa tidak berjalan. Tetapi biarlah panggilan mereka, komitmen mereka untuk terus tetap ada di dalam pelayanan pekerjaan itu tetap berkobar-kobar. Mereka tetap menjaga kehidupan mereka untuk tetap setia melayani Engkau. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang terus dengan setia memberkati pekerjaan Tuhan, sekalipun mereka, kami semua tidak bertemu satu dengan yang lain tatap muka, tetapi setiap kali memberikan setiap persembahan mereka, memberkati pekerjaan Tuhan, baik itu persembahan sukarela maupun persembahan persepuluhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Bapa di surga. Allah yang akan memberkati setiap persembahan pemberian yang diberikan untuk pekerjaan Tuhan, untuk persediaan ada di dalam rumah Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang memberkati. Dan Tuhan, kami tetap akan terus berdoa Tuhan untuk kondisi saat ini, untuk dunia, untuk Indonesia, untuk Ambon secara khusus. Kami berdoa menyerahkan kondisi yang sedang terjadi dengan wabah COVID-19 ini. Tuhan terus ada di atas segala-galanya. Engkau membentengi setiap anak Tuhan. Engkau membackup setiap anak Tuhan. Engkau memberkati setiap orang percaya. Bahkan kami tahu, kami percaya semua orang Engkau kasihi dan Engkau tetap akan memberkati mereka dan menjaga dan melindungi mereka. Tuhan, tolonglah Tuhan, supaya kondisi ini setiap orang percaya dapat memaknai, dapat mengambil hikmat di balik ini semua. Supaya di dalam kondisi ini, apakah mereka bergantung hidup dengan kekuatan mereka, ataukah mereka bergantung kepada Allah yang punya isi dunia ini. Tuhan, kiranya kami berdoa, biarlah kondisi ini dikawal oleh Allah dan kami semua aman dalam perlindungan Allah. Setiap kegiatan, setiap pekerjaan, dimanapun rencana-rencana yang disusun untuk beraktivitas, Allah biarlah Engkau berjaga-jaga di tengah-tengah kami, berjalan bersama-sama dengan kami. Karena apalah daya kami sebagai manusia berusaha untuk mempertahankan hidup dan menjaga kehidupan ini, kalau tidak disertai oleh Allah. Karena sia-sialah apa yang kami buat, apa yang kami lakukan, apa yang kami bangun tanpa Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya tidak ada satu umat Tuhan secara khusus untuk Depok Kota yang akan ada di dalam kondisi sulit ini. Tetapi kami semua akan tetap bersyukur dan meminta pertolongan Tuhan untuk Allah tetap mengawal kehidupan kami. Dan kami berserah, berharap, berseru, bergantung hanya kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin, baik itu pemimpin di negara ini, presiden, dan secara khusus untuk pemimpin daerah di kota ini, gubernur, wali kota,
dan jajarannya yang berusaha untuk memutus mata rantai. Tuhan memberikan mereka hikmat supaya mereka semua bekerja dengan rasa takut akan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Mereka tidak mementingkan golongan. Mereka tidak mencari keuntungan di balik ini semua. Mereka tidak bekerja untuk kepentingan mereka, tapi mereka bekerja, mereka berpikir, mereka berusaha untuk kepentingan orang banyak. Tuhan memberkati mereka. Semua orang yang mungkin terjangkit COVID-19, Tuhan bersama-sama dengan mereka, dan Tuhan sembuhkanlah mereka dalam nama Yesus. Engkau juga memberkati setiap para medis. Berkatilah dokter, perawat. Berkatilah mereka dengan hikmat dan backuplah mereka ya Tuhan. Supaya mereka berdiri menjadi pahlawan-pahlawan kemanusiaan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Mereka bekerja dengan rasa takut dan pengabdian kepada Allah. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami menyerahkan pergumulan kami ini semua ke dalam tangan Bapa di surga. Semua hamba Tuhan, semua pelayan Tuhan, Ibu Gembala, kami menyerahkan ke dalam tangan Bapa di surga. Kami percaya kami ada di dalam perlindungan Allah. Dan kami percaya harapan kami, doa kami ini, kami naikkan kepada Bapa yang punya kami. Dan kami percaya Allah akan menjawab sesuai dengan waktu dan ketetapan Allah sendiri. Lalu kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kami percaya bahwa berkat Allah senantiasa bersama-sama dengan kami. Shalom Allah itu menyertai kami setiap waktu. Biarlah Tuhan, kiranya damai sejahtera yang daripada Allah di dalam kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Kristus datang menjemput salehnya di awan kemuliaan. Dalam nama Yesus berkat ini kami terima. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan.